Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh dosen Universitas Hasyim Asy'ari dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang telah mengusahakan pendidikan saya selama saya masih kecil hingga saya bisa sampai di jenjang pendidikan saya yang seperti ini. Di sini saya Ayu Cahaya Rani dari kelas PAI 3C akan menyampaikan materi filsafat pendidikan Islam dengan tema keanekaragaman pendekatan, model, strategi, teknik, taktik, dan metode pembelajaran dan pemikiran dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. A. Definisi model, pendekatan inovatif, dan metode pendidikan Islam. 1. Definisi pendekatan inovatif. Pendekatan inovatif adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk memperkenalkan cara-cara baru yang lebih kreatif, efektif, dan relevan dalam mengajarkan pendidikan Islam. Pendekatan inovatif ini menitik beratkan pada 3 aspek. Yang pertama, aspek kreativitas, mengembangkan metode pendidikan yang baru, yang tidak monoton. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, mengintegrasikan teknologi modern, seperti memanfaatkan teknologi digital, aplikasi pendidikan, ataupun video interaktif. Dan yang ketiga, pemecahan masalah secara nyata. Pendekatan ini mendorong siswa untuk mampu memahami nilai-nilai pendidikan Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, definisi model pendidikan Islam. Definisi model pendidikan Islam adalah pola pembelajaran guna mengajarkan nilai-nilai, ilmu, dan akhlak Islam. Dan yang ketiga, metode dalam pendidikan Islam. Metode dalam pendidikan Islam adalah cara untuk mengimplementasikan pendekatan dan model pendidikan. B. Keanekaragaman pendekatan, model, metode, dan strategi dalam pendidikan Islam. Keanekaragaman model, metode, dan strategi dalam pendidikan Islam diperlukan guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang beragam. Di antara beberapa keanekaragaman model, metode, dan strategi pendidikan Islam, poin yang pertama, 1. Pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam ada banyak variasinya. Di antaranya A. Pendekatan filosofis, pendekatan yang menitik beratkan pada proses pengembangan pemikiran secara mendalam mengenai hakikat pengetahuan dan pendidikan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. B. Pendekatan historis, contohnya mempelajari sejarah pendidikan Islam untuk mengetahui penerapannya dan peradabannya dari masa ke masa. C. Pendekatan integratif adalah pendekatan yang menggabungkan antara pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Dan yang keempat, ada pendekatan psikologis. Yang kedua, model dalam pendidikan Islam. Di antara beberapa model dari pendidikan Islam antara lain 1. Model integrasi ilmu. Yang A. Model integrasi ilmu, artinya penggabungan antara ilmu umum dan juga ilmu modern seperti pendidikan sains yang dikaitkan dengan Al-Quran. B. Model tradisional, misalnya pembelajaran kitab-kitab kuning di daerah pesantren ataupun madrasah diniyah yang fokusnya mengarah pada fokus pendalaman ilmu agama secara matang. C. Model active learning, menitik beratkan pada keikutsertaan siswa, artinya siswa harus ikut aktif bisa dalam pembelajaran tersebut, bisa dilakukan dengan adanya diskusi, terus adanya kerja kelompok, ataupun penelitian lainnya.
3. Metode dalam pendidikan Islam. Ada beberapa metode dalam pendidikan Islam yang sangat beragam. Di antaranya A. Metode ceramah. Misalnya melewati kajian-kajian di masjid, pengajian, ataupun lainnya. B. Metode hafalan. Biasa digunakan untuk menghafalkan doa-doa ataupun lainnya. Metode hafalan ini contohnya bisa digunakan untuk menghafalkan Al-Quran, doa-doa, ataupun hadis-hadis. Yang ketiga, metode diskusi. Mengajak siswa untuk mendiskusikan tentang hukum-hukum Islam dan isu-isu keagamaan lainnya. Contohnya dalam diskusi di kelas tentang diskusi fikih ibadah, tentang materi zakat, dan lain sebagainya. Yang keempat, tentang strategi dalam pendidikan Islam. Ada banyak strategi dalam pendidikan Islam. Di antaranya 1. Strategi inquiry atau penemuan. Mengajak siswa menemukan sendiri pemahaman ajaran Islam melalui bimbingan dari guru, seperti menggali tentang makna ayat Al-Quran. Yang kedua, strategi ekspositori, yakni fokus penyampaian ilmunya hanya berpusat pada guru. Artinya guru yang menyampaikan materi secara penuh kepada peserta didik. Yang ketiga, strategi kooperatif. Siswa diajak untuk bekerja sama dalam tim untuk memahami, menyelesaikan tugas bersama, seperti mendiskusikan tentang materi-materi fikih ataupun bisa juga materi agama-agama lainnya. Yang ketiga, C. Faktor-faktor penggunaan suatu pendekatan, metode, maupun strategi pendidikan. Faktor-faktor penggunaan suatu pendekatan, metode, maupun strategi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Di antaranya 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini ada 3 macam. Misalnya jika tujuannya bersifat kognitif atau pemahaman ataupun pengetahuan, maka lebih cocok menggunakan metode ceramah ataupun diskusi. Jika tujuannya bersifat afektif atau penanaman sikap, maka menggunakan metode pendekatan berbasis nilai. Jika tujuan pendidikannya bersifat psikomotorik atau keterampilan, maka menggunakan metode demonstrasi ataupun langsung, ataupun bisa juga disebut dengan simulasi. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Peserta didik memiliki berbagai macam latar belakang pemahaman yang berbeda. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga seorang guru harus mampu memahami setiap karakteristik dan mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik, sehingga dapat menemukan model, metode, ataupun strategi pembelajaran yang sesuai dengan dominasi peserta didik. Dan yang ketiga, kompetensi guru. Kemampuan guru dalam menyampaikan materi sangat penting guna tujuan tercapainya pembelajaran. Guru yang terampil akan memanfaatkan teknologi seperti menggunakan aplikasi Zoom ataupun Classroom, sedangkan guru yang kurang terampil akan memilih menggunakan metode yang simple seperti menggunakan metode ceramah langsung di depan kelas. Sedangkan guru yang memiliki kelebihan komunikasi tinggi, mereka akan cenderung lebih memilih biasanya untuk menggunakan model ataupun metode pembelajaran diskusi dan menerapkannya dalam kelas. Dan yang keempat, ada durasi waktu dalam menyampaikan materi sehingga dapat efektif atau tidak. Dan yang kelima, mungkin tentang fasilitas dan lingkungan belajar. Yang selanjutnya, poin D, yaitu menilai dan menentukan penggunaan metode pendidikan Islam dan contoh konkretnya. 1. Penilaian pendidikan Islam.
Penilaian metode pendidikan Islam dipilih berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya A. Relevansi dengan tujuan pembelajaran. Metode pendidikan Islam harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau pendidikan Islam itu sendiri. Yang B. Kesesuaian dengan karakteristik. Peserta didik memiliki karakteristik pemahaman dan latar belakang yang berbeda antara satu sama lain, maka metode tersebut harus menyesuaikan dengan karakteristik ini. C. Efektivitas penyampaian materi. Metode yang dipilih harus mampu menyampaikan materi secara jelas, mudah dipahami, dan menarik bagi siswa. 2. Penentuan metode pendidikan Islam. Dalam menentukan metode pendidikan Islam dapat dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya A. Analisis tujuan pembelajaran. Apabila tujuannya untuk memahami suatu pengetahuan, maka lebih cocok menggunakan metode ceramah. Apabila tujuannya untuk mempraktikkan langsung, misalnya bisa menggunakan metode demonstrasi ataupun simulasi. B. Menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan yang C. Mempertimbangkan peserta didik. Misalnya anak usia dini, maka menggunakan metode bermain sambil belajar ataupun bercerita, sedangkan anak usia remaja menggunakan metode diskusi ataupun praktek langsung ataupun ceramah. Dan yang ketiga, contoh konkret dari penentuan dan penggunaan metode pendidikan Islam dalam kehidupan yang nyata. A. Metode ceramah. Misalnya, guru menjelaskan di depan kelas, di depan peserta didik mengenai keesaan Allah atau Asmaul Husna dengan melalui hadis-hadis ataupun melalui melalui firman Allah yang disampaikan kepada peserta didik secara langsung. B. Metode demonstrasi atau praktik. Misalnya, guru pembelajaran tentang wudhu ataupun sholat ataupun haji terhadap anak usia SD, tingkat pendidikan SD ataupun MI. Guru mempraktikkan di depan mereka bagaimana tata cara melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian guru setelah memberikan pengarahan dan praktik di depan mereka, maka guru meminta muridnya untuk mempraktikkan langsung apa yang telah disampaikan kepadanya. Dan yang C. Metode diskusi. Misalnya, siswa dalam suatu SMA dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang hukum-hukum fikih. Misalnya mengenai zakat. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan besaran zakat, dalil-dalil zakat, dan macam-macam zakat. Yang selanjutnya, metode hafalan. Misalnya, biasa digunakan pada anak usia dini pun bisa juga telah diterapkan saat ini. Misalnya, hafalan surat-surat pendek pada anak sekolah tingkat TK, terus hafalan juz amma, terus hafalan istighosah ataupun yasin, misalnya pada anak-anak tingkat MI mungkin kelas 5 ataupun 6. Kurang lebihnya dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.